dia dapat pahala, namun karena kesombongan atau riyaknya hilang itu semua pahalanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah daripada seseorang kecuali min kasbit thayyib. Jadi kita memulai membaca bab riwayat mengenai kematian atau wafat di hari Senin. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beliau saat itu sedang sakit. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada sahabat tersebut, Nabi Muhammad ketika meninggal dunia dikafani dengan berapa kafan? Maka dijawab oleh salah seorang sahabat tersebut, thalatha athwab, dengan 3 kain yang berwarna putih. Jadi 3 kain tanpa ada corak, tanpa ada warnanya. Dan tidak memakai gamis, tidak pula dengan imamah, hanya 3 helai kain yang menjadi kafannya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, fi ayyi yaumin tufiya, dan di hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, hari Senin. Maka Sayyidina Abu Bakar kemudian bertanya, hari ini hari apa? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, ini juga hari Senin. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berharap agar di hari itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bertanya, Nabi Muhammad wafatnya hari apa? Yaumul Itsnin. Ini hari apa? Hari Senin. Maka beliau langsung berharap agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut, karena ingin wafat di hari yang sama dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan bahwasanya saat itu beliau sedang memakai pakaian yang ada bekas daripada za'farannya. Beliau kemudian berkata kepada keluarganya, ini pakaian yang ada bekas za'farannya, cucilah sampai bersih, kemudian tambah dengan 2 kain dan kafani aku dengan ini. Maka keluarganya berkata, kenapa tidak kami siapkan yang baru? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, yang baru itu lebih layak buat orang yang hidup. Akan tetapi orang yang wafat tidak perlu dengan sesuatu yang baru. Dan akhirnya di malam tersebut, malam Selasa, beliau meninggal dunia dan dimakamkan sebelum datangnya waktu subuh. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahkan wafatnya pun ingin sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidup tidak ingin berpisah dengan Rasulullah. Ketika meninggal dunia, sebelum meninggal dunia pun wasiatnya adalah, kalau saya mati maka mandikan saya, kafani saya, dan bawa saya ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika diizinkan, makamkan saya di situ di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak diizinkan, maka makamkan saya bersama umat Islam atau kaum mukminin yang lain di Baqi'. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika dalam maradul maut, sakit yang menjadi penghujung umur usianya, maka beliau memanggil anaknya yang bernama Abdullah. Abdullah Ibn Umar diperintahkan untuk pergi ke Ummul Mukminin Aisyah, meminta izin agar Sayyidina Umar Ibn Khattab boleh dimakamkan di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berkata, maka nasyai ahammu ilayya min dzalikal majja'. Jadi sebelum meninggal, yang ada di benak Sayyidina Umar bin Khattab atau sesuatu yang menjadi sangat penting buat beliau, bagaimana caranya saya bisa dimakamkan di makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua sahabat ini kecintaannya kepada Rasulullah, di masa hidupnya tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, bahkan wafatnya pun minta untuk dimakamkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita membaca bab tentang zakat, di mana zakat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat dan juga tunaikanlah zakat. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'ad, sahabat Mu'ad ibnu Jabal, untuk pergi ke Yaman. Rasulullah memerintahkan, wahai Mu'ad, ajaklah penduduk Yaman itu untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bersaksi, mereka masuk Islam, maka beritahulah kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya mereka telah menerima kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah mentaatimu, maka katakan juga kepada mereka, kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka kalau Allah juga mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah, yaitu zakat. Diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi ini sebuah kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang A'rabi, Badui, yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku suatu amalan yang dapat, kalau aku amalkan dapat memasukkanku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Muhammad menjawab,
engkau beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan kau sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dirikanlah sholat, yaitu sholat 5 waktu, kemudian tunaikanlah zakat yang diwajibkan dan berpuasalah di bulan Ramadan. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, qala walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, la azidu ala hadza, aku tidak tambah atas ini. Maka setelah itu lelaki tersebut, A'rabi tadi, Badui tadi, meninggalkan Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang ingin melihat seseorang dari penduduk surga, maka lihatlah orang tersebut. Jadi seseorang yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun zakat, jikalau tidak dikeluarkan, telah diwajibkan baginya mengeluarkan zakat namun dia tidak keluarkan, maka ia mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, di mana mereka yang memiliki harta berupa emas dan perak akan tetapi tidak dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kelak mereka akan mendapatkan siksa yang pedih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang bersedekah, hendaknya ia menjauhi daripada sifat riya, karena riya atau ingin dilihat orang, sombong dengan sedekahnya, itu bisa membatalkan pahala sedekah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Jangan sampai kita sedekah melainkan kecuali karena semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena kalau ada riya, ingin dipandang oleh orang lain, maka gugurlah pahala dari sedekah yang telah Allah tentukan kepada dirinya. Harusnya dia dapat pahala, namun karena kesombongan atau riyaknya, hilang itu semua pahalanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah daripada seseorang kecuali min kasbit thayyib, dari cara mendapatkannya secara halal. Thayyib di sini yang dimaksud dengan halal. Adapun kalau seseorang mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka hartanya statusnya haram, kemudian disedekahkan, maka itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala la yakbal illa thayyiba, tidak menerima apapun dari manusia kecuali yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat Nabi, orang yang sedekah dengan harta yang haram, jadi dia mendapatkan harta yang haram kemudian disedekahkan, itu seperti seseorang yang mencuci pakaian yang kotor dengan air kencing. Jadi bukan bertambah bersih, melainkan bertambah kotor dan bertambah dosanya dari apa yang ia lakukan. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita untuk banyak bersedekah dan bersegera untuk bersedekah sebelum nanti ketika manusia itu bersedekah tidak ada yang menerima sedekahnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, akan datang suatu kelak zaman yang akan datang ini, di mana seseorang berjalan membawa hartanya yang untuk disedekahkan. Ketika dia mau mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan, maka dia tidak dapati orang yang mau menerima sedekahnya, yang mau menerima zakatnya. Ketika mendatangi seseorang, maka orang itu akan berkata apa? Kalau engkau datang kemarin ini aku terima, kalau hari ini saya tidak terima karena saya sudah tidak butuh lagi. Kelak akan datang zaman yang seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersegera, mumpung masih bisa bersedekah mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka bergegaslah untuk bersedekah. Jangan sampai ketika kalian hendak bersedekah sudah dapati zaman tersebut, zaman di mana seseorang tidak bisa lagi mengeluarkan sedekah. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita tentang baiknya atau utamanya sedekah secara sir atau secara sembunyi-sembunyi. Sedekah secara alaniyah, secara terang-terangan tidak ada masalah, namun sedekah secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik, karena yang seperti itu menjauhkan dirinya juga dari perkara-perkara riya, sombong, ingin dipandang orang, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jikalau kau sedekah dalam keadaan khafi, dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain, rahasia, dan kau berikan hartamu kepada fakir miskin, fahuwa khairun lakum, maka itu lebih baik untuk kalian. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita tentang 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Yang kedua seorang pemuda yang beranjak dewasa dengan penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, jadi inginnya pergi ke masjid, ingin melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Dan 2 orang yang berjumpa karena Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berkumpul karena Allah dan juga berpisah juga karena dalam keadaan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga seseorang
yang kemudian mendapati seorang wanita yang cantik, yang mungkin menggoda dirinya, tapi dia menjauhi wanita tersebut karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian salah satu daripada 7 golongan ini adalah seseorang yang bersedekah dengan sedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui. Jadi ibarah saking tidak ada yang tahu itu sampai diibaratkan tangan kirinya tidak mengetahui. Nah, orang-orang yang seperti ini kelak akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seseorang yang memerintahkan sedekah kepada pembantunya, jadi seorang wanita misalnya dia punya makanan, makanannya tidak rusak, kemudian diperintahkan pembantunya untuk memberikan makanan ini kepada yang membutuhkannya, maka ketika pembantu tersebut memberikan makanan tersebut untuk disedekahkan kepada orang lain, si wanita tersebut dapat pahala. Kemudian suami yang bekerja cari nafkah untuk bikin makanan tadi juga mendapatkan pahala. Begitu juga yang menyimpan makanan atau pembantu tadi juga mendapatkan pahala dari Allah tanpa mengurangi pahala satu dengan yang lainnya. Berkat apa? Berkat mereka bersedekah dengan syarat makanan yang disedekahkan masih layak untuk dimakan, tidak rusak. Adapun kalau rusak maka itu diharamkan oleh syariah. Wallahu a'lam.